Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil usaha kami yaitu sego cokot Yare. Anggota dari kelompok 4 sendiri ada saya sendiri yaitu Caroline Yunis Ventania, ada Dini Putri Ramadhani, ada Julia Angelina, ada Marsyanda Aryadani, ada M. Satria Yuda Bimantara, dan juga ada Naswa Moyubah Dwi Safia. Sego cokot merupakan produk makanan praktis berupa nasi bungkus porsi kecil yang disajikan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus. Sego cokot sendiri merupakan makanan yang cepat, terjangkau, dan mengenyangkan. Kami terinspirasi dari konsep burger yang simple dan mudah dibawa. Ide tersebut diadaptasi ke dalam budaya kuliner Indonesia, sehingga menghasilkan sajian bercita rasa Nusantara dengan variasi lauk yang beragam, proses penyajian yang efisien, serta harga yang ekonomis. Nah, pada slide ini, saya akan menjelaskan laporan progres dari usaha sego cokot yang telah kami jalankan. Nah, dari sisi pengembangan produk, kami mengembangkan sego cokot dengan beberapa varian khususnya pedas dan kemangi, dengan pilihan lauk ayam, tongkol, dan jamur. Selain itu, kami melakukan uji coba rasa dan tekstur agar nasi tetap padat namun lembut. Penyesuaian tingkat kepedasan serta porsi isian juga kami lakukan berdasarkan masukan dari teman-teman sebagai calon customer dari sego cokot. Nah, selanjutnya pada bagian produksi dan operasional, ini dilakukan di dapur kontrakan pada pagi hari sebelum perkuliahan. Nah, tugas ini dibagi secara jelas mulai dari belanja bahan, memasak lauk, hingga membentuk dan membungkus produk. Ada juga pengantaran makanan. Nah, pola kerja ini membantu kami menjaga kualitas produk serta ketepatan waktu produksi. Nah, pada aspek penjualan dan promosi, kami juga menerapkan sistem pre-order yang ditujukan untuk teman-teman kampus. Nah, promosi ini dilakukan melalui media sosial dan WhatsApp, dan juga story Instagram. Nah, dari kegiatan tersebut, penjualan berhasil mencapai lebih dari 50 porsi pada batch pertama. Nah, itu menunjukkan adanya respon pasar yang cukup positif terhadap produk sego cokot kami. Baik, mari kita lihat perencanaan keuangan kami. Pada penjualan pertama, ini adalah fase market testing kami. Pendapatan pertama kami ialah Rp300.000. Total pengeluaran sekitar Rp212.500. Di sini termasuk investasi awal seperti peralatan, bahan baku dalam jumlah besar, dan setup operasional lainnya. Laba bersih yang kami dapat sekitar 87.500 dengan margin sekitar 29%. Untuk fase pertama, ini adalah baseline kami membuktikan bahwa konsep bisnis kami profitable dari awal. Nah, pada penjualan kedua, terjadi sesuatu yang interesting atau menarik. Dan ini adalah learning penting bagi kami. Revenue turun ke 161.000 dari sebelumnya Rp300.000 dari pendapatan awal, turun sekitar 46% lebih rendah. Loh, kenapa? Karena kami sengaja menguji pasar dengan volume penjualan lebih kecil untuk testing produk dengan price point yang berbeda. Tapi, pengeluaran berhasil kami tekan drastis menjadi 49.000 dari awalnya 212.500, turun 77%. Laba justru naik 28%, menjadi 112.000 yang sebelumnya 87.500. Margin profit melonjak dari 29% ke 69,5%. Ini bukan tentang revenue yang turun, ini tentang unit economics yang jauh lebih sehat. Analoginya seperti ini. Lebih baik kita jual 10 produk dengan untung 10 per produk daripada jual 20 produk tapi untungnya cuma 4.000 per produk. Dan ini yang kami buktikan. Penjualan satu untung sekitar 292 perak per 1000 revenue. Penjualan dua untung 695 perak per 1000 revenue. Artinya, efisiensi naik sekitar 138% dengan struktur biaya yang lebih lean seperti ini.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan laporan arus kas dan laporan laba rugi. Pada laporan arus kas, pemasukan diperoleh dari penjualan tunai PO1 sebesar 300.000 dan PO2 sebesar 161.000. Sehingga total pemasukan mencapai 461.000. Sementara itu, pengeluaran terdiri dari pembelian bahan baku 1 sebesar 212.500.000. Bahan baku 2 sebesar 49.000 serta biaya sewa dan listrik sebesar 20.000 dengan total pengeluaran 281.500. Berdasarkan selisih antara pemasukan dan pengeluaran tersebut, diperoleh saldo akhir kas atau uang tersisa sebesar 179.500. Selanjutnya, pada laporan laba rugi, total penjualan berasal dari 50 porsi penjualan pertama dan 23 porsi pada penjualan kedua, dengan total pendapatan sebesar 461.000. Harga pokok penjualan atau HPP dihitung dari bahan baku utama yaitu ayam, tongkol, dan jamur dengan total HPP sebesar 362.660. Dari perhitungan tersebut diperoleh laba kotor sebesar 98.340 karena pada periode ini tidak terdapat biaya tambahan, maka laba bersih yang diperoleh usaha juga sebesar 98.340. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa tantangan utama yang kami temui selama proses produksi hingga penjualan. Yang pertama adalah keterbatasan waktu. Kondisi ini membuat beberapa proses harus dilakukan dengan lebih cepat, sehingga perlu pengaturan waktu yang lebih baik ke depannya. Yang kedua, makanan yang diterima pelanggan terkadang sudah tidak dalam kondisi hangat. Hal ini dipengaruhi oleh durasi pengantaran, terutama saat jarak tempuh cukup jauh. Kemudian ada juga kendala dalam menghubungi pelanggan. Respon yang tidak selalu cepat terkadang membuat proses pengantaran menjadi sedikit terlambat. Yang terakhir ada jarak antar lokasi yang cukup jauh berdampak pada biaya pengiriman. Faktor ini perlu dipertimbangkan agar tetap seimbang antara pelayanan dan biayanya. Baik, selanjutnya pada tahap rencana selanjutnya, kami fokus pada peningkatan efisien dan kualitas layanan. Pertama, kami akan menyusun jadwal operasional yang lebih terstruktur, serta penambahan cadangan agar proses pelayanan itu lebih cepat. Kedua, untuk menjaga kualitas makanan, kami mengoptimalkan alur pemasakan hingga pengiriman dengan standar pengemasan yang lebih baik. Ketiga, kami akan memperbaiki komunikasi dengan pelanggan melalui pesan template, kontak alternatif, dan estimasi waktu tunggu yang jelas. Terakhir, untuk mengatasi jarak dan biaya pengantaran, kami menetapkan radius layanan standar serta subsidi ongkir untuk pesanan tertentu. Dengan langkah ini, kami yakin layanan menjadi lebih konsisten, efisien, dan memuaskan pelanggan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ceng ceng